Oke teman-teman, jadi hari ini gue mau bahas salah satu buku yang udah ngubah cara gue ngeliat perubahan, yaitu buku Atomic Habits, karyanya James Clear. Buku ini cocok banget buat lo yang rasa susah konsisten, ngerasa stuck, atau udah nyoba berubah tapi balik lagi ke kebiasaan lama. Gue bakal jelasin isinya dengan bahasa yang gampang dipahami, dan semoga habis nonton ini lo jadi ngerti kenapa perubahan itu bukan soal niat doang, tapi soal sistem. Jadi gini, atomic itu artinya kecil banget, kayak partikel terkecil lah gitu. Habits ya artinya kebiasaan. Jadi atomic habit itu kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi walaupun kecil, kalau dilakukan terus-menerus, dampaknya bisa gede banget. James Clear bilang perubahan itu nggak harus langsung gede, cukup diperbaiki 1% setiap hari. Itu udah luar biasa sih. 1% aja per hari, kecil kan? Tapi coba bayangin, kalau dilakuin terus selama setahun, hasilnya beda jauh dibandingin orang yang diem di tempat. Banyak orang gagal berubah karena fokusnya cuma di tujuan, bukan di sistem. Contoh nih, gue kasih contoh nih. Mulai besok, gue mau rajin olahraga. Oke, itu tujuan ya kan. Tapi sistemnya mana? Tanpa sistem, niat doang gak cukup. Akhirnya cuma semangat di awal, tapi lama-lama kendur. James Clear bilang, kita nggak naik ke level tujuan kita jatuh ke level sistem kita. Jadi yang harus kita perbaiki itu bukan cuma keinginan, tapi cara kita membangun kebiasaan. Nah, ini bagian yang paling nempel banget di gua. Setiap kali lu ngelakuin kebiasaan kecil, sebenarnya lu lagi memperkuat identitas diri lu. Contoh gini, lu baca buku setiap 10 menit. Lu lagi bilang ke diri lu, gua adalah orang yang suka belajar. Lu bangun pagi tanpa snooze, lu bilang, gua adalah orang yang disiplin. Jadi bukan lagi soal gua mau lari pagi, tapi aku atau gua adalah pelari. Ngerti ya? Identitas lu dibentuk dari kebiasaan kecil yang lu ulang setiap hari. Jadi kalau lu mau berubah, ubah cara lu melihat diri lu. Dan James Clear bilang ngasih 4 langkah sederhana buat ngebentuk kebiasaan. Yang pertama itu syarat. Apa yang jadi pemicunya? Contoh bangun tidur. Yang kedua itu keinginan. Apa yang lo pengen? Contoh biar lo seger kalau pagi ya kan. Biar kalau lo berangkat kerja semangat gitu kan. Dan yang ketiga itu tindakan. Apa yang lo lakuin? Contoh sebelum bangun tidur, sesudah bangun tidur lo minum air putih, terus lo mau sholat atau olahraga ya sebelum berangkat, sebelum beraktivitas gitu kerja. Dan yang keempat itu hadiah. Apa hasilnya? Contoh badan gue jadi ringan, terus mood gue lagi naik gitu, jadi semangat lah gitu. Terus contoh lain, lo taruh buku di atas bantal sebelum tidur, itu Q atau Q ya. Lo pengen baca, lo baca 2 halaman, lo ngerasa puas, terus lo bisa nambah ilmu. Nah, kalau lo pengen ngebentuk kebiasaan baru, tinggal bikin 4 hal itu tadi dengan jelas. Kuncinya cuma satu sih, gak usah ribet. Kalau lo mau mulai sesuatu, bikin sekecil mungkin sampai nggak ada alasan buat nolak. Contohnya, lo mau mulai baca buku, mulai dari 1 halaman per hari. Mau push up, mulai dari 5 kali aja tiap pagi. Terus lo mau journaling, tulis 1 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau udah mulai, otak bakal nerusin nih, jadi kebiasaan gitu kan. Yang penting bukan sempurna, tapi konsisten. Sama kayak bikin kebiasaan baik, tapi dibalik gitu ya. Bikin Q-nya nggak kelihatan, kayak terus bikin carvingnya lemah, bikin responnya susah, bikin rewardnya nggak enak gitu. Contoh nih, lu kecanduan buka HP,
taruh HP-nya jauh dari tempat tidur, sering nunda-nunda, pakai timer 5 menit buat mulai kerja. Bukan hapus kebiasaan jelek secara paksa gitu ya, tapi bikin susah dijangkau lah gitu, bikin lu males gitu. Terus juga lu jangan terlalu ngandelin motivasi. Motivasi itu kayak naik turun gitu. Kadang ya lu semangat gitu beberapa menit, terus tiba-tiba beberapa menit kemudian lu udah nggak nonton motivasi, lu lemes lagi. Tapi kalau lu udah punya kebiasaan, lu jalan terus walaupun lu lagi ke mood. Contohnya gini aja deh, kayak lu sikat gigi gitu, lu nggak perlu mikir kan, sikat gigi itu udah otomatis kan. Ya kayak gitu aja, itu kebiasaan yang bagus juga, maksudnya otomatis tanpa mikir berat gitu. Mandi langsung buka odol, udah. Gue rasa mungkin cukup segitu dulu aja deh pembahasan dari buku Atomic Habit ini. Kalau lu ngerasa lagi stuck, sering nunda pekerjaan atau susah konsisten, buku ini bisa jadi titik balik yang lu butuhin. Kalau lu mau baca langsung bukunya, slow, linknya udah gue taruh di deskripsi. Baca sendiri lebih dalam, rasain sendiri dampaknya, karena perubahan gak datang dari dengerin aja, tapi dari lu jalanin sendiri. Sampai ketemu di pembahasan buku selanjutnya. Jangan buru-buru jadi sempurna, cukup jadi lebih baik aja pelan-pelan gitu, ya kan? Gue juga masih belum sempurna sih, masih belajar tentang kehidupan dari buku-buku ini yang nanti bakalan gue bahas di sesi selanjutnya, yaitu belajar kehidupan dari buku.